Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mustafa wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Afifah Channel rahimakumullah, dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan ini kembali kami akan membawakan sebuah tema yang berjudul berlomba dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, hidup berteman dengan siapa adalah sebuah pilihan, tetapi hidup untuk Allah adalah suatu keharusan. Kita tidak boleh iri hati kepada orang lain kecuali kepada 3 orang ini. Yang pertama, orang kaya yang dermawan. Yang kedua, orang berilmu yang mengajar. Dan yang ketiga, orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Sebab pada poin 1 dan 2 ada keluasan hati untuk tidak sekadar memiliki, tapi juga untuk berbagi. Tidak diri sendiri, melainkan ada rasa simpati dan empati. Dari sanalah keindahan hidup itu dapat tercipta. Ada perasaan yang lebih dari sekadar fun atau senang-senang. Lebih dari itu, keduanya melahirkan rasa happy atau bahagia, bahkan multi happy. Kebahagiaan yang berlipat rasanya. Apa yang kita rasakan ketika melihat seseorang memberi makanan kepada orang yang lapar? Apa yang kita rasakan ketika ada seorang guru yang tulus mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya? Rasa bahagia kan? Padahal kita hanya melihatnya saja loh. Lalu bagaimana perasaan mereka yang menjalaninya? Sungguh rasa bahagia akan terus terasa meski telah berganti hari. Berbahagia itu dengan berbagi. Melihat orang lain berbahagia, hati kita pun bisa merasakan nikmatnya kebahagiaan hakiki. Lelah memang, namun dari kelelahan itulah yang bisa mengubah menjadi lillah. Maka betapa irinya kita kepada seorang tukang beca yang menggratiskan penumpangnya pada hari Jumat. Setiap Jumat itu beliau mengantar penumpang kemana saja dengan sukarela, gratis. Ketika ditanya penumpang, "Kenapa Bapak tidak menerima upah di hari ini?" "Sebab hanya sedekah tenaga ini yang bisa Bapak lakukan," jawab beliau. Terlebih pada poin ketiga, ialah mereka yang senantiasa menjaga kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, tetap terkoneksi dengan Allah dan lebih memilih perjumpaan dengan Allah ketimbang iming-imingan segala kemewahan duniawi. Betapa tertegunnya kita ketika mendatangi sebuah warung makan, tetapi di sana tertulis, "Maaf, tutup sebentar, sedang sholat." Ia pemilik warung itu tentu butuh uang dan butuh laba dari berjualan. Hanya saja itu semua tidak menyurutkan semangatnya untuk istiqomah dalam beribadah agar hatinya tentram sebab selalu mengingat Allah. Lantas kebaikan apa yang sudah kita kerjakan secara istiqomah yang pada akhirnya membuat kita bahagia dan hati menjadi tentram? Betapa irinya kita kepada tukang beca yang dengan tenaganya menambal jalan raya. Pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi beliau lakukan sebab merasa bahagia bila melakukan kebaikan itu. Setiap malam pukul 23.00 beliau mondar-mandir di jalanan membawa bongkahan batu aspal di becaknya. Diturunkan bongkahan itu untuk menambal jalan yang berlubang. Tiada yang percaya bahwa pekerjaan yang beliau lakukan itu tanpa imbalan apapun alias gratis. Ketika ditanya, "Kenapa harus repot-repot menambal jalan seperti itu sih Mbah? Kalau ada orang yang masuk lubang terus kecelakaan bagaimana?" Jawab beliau, "Ya kalau musim panas lubang ini kelihatan, terus kalau banjir kan gak kelihatan. Sudah tidak apa-apa, jalannya tidak berlubang, semuanya yang lewat kan juga enak." Yes, beliau adalah Mbah Abdul Syukur, tukang beca asal Surabaya. Tanpa teman, tanpa dorongan dari orang lain, tanpa perhatian pemerintah, tanpa bantuan siapapun, beliau mengerjakannya dengan senang hati. Tidakkah kita iri dengan apa yang dilakukannya?
sedangkan ketika kita mendapati jalan berlubang hanya bisa mengeluh saja. Selanjutnya, mari kita belajar pula dari ketulusan hati keluarga Mastur sejak tahun 1975. Secara turun-temurun, beliau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di desa Kebon Ayu, Lombok Barat. Selepas lulus belajar dari pesantren, ayah Mastur mulai mengajarkan bacaan Iqra kepada anak-anak di sana, mengajarkan pula ilmu tajwid, membaca Al-Quran, dan diselingi pembacaan kisah-kisah sejarah Islam. Setidaknya sudah 41 tahun mereka mengabdi untuk agama. Seberapa banyak uang yang mereka dapatkan? Tidak sepeser pun mereka dapatkan sebagai imbalan. Bahkan kini tradisi mengajar itu pun diwariskan kepada anak-anaknya. Para tetangga tak sungkan-sungkan menitipkan anak-anak mereka kepada keluarga Mastur agar mendapatkan pendidikan Al-Quran. Kalau saja kita mau melihat di tempat tinggal kita, tentu saja selalu ada sosok seperti ayah Mastur ini yang senantiasa tulus mengajarkan ilmu tanpa mengharap imbalan. Memang sih sudah sepantasnya kita berdagang untuk memperoleh laba dan bekerja untuk menyebut rezeki. Tetapi tidakkah terketuk hati kita untuk melakukan kebaikan tanpa berpikir lagi tentang imbalan uang? Semoga ini menjadi bahan muhasabah ya untuk kita semua. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi selaku hamba yang doif, serta gangguan dari syaitan la'natullah alaih. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.